Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah yang mulia ini, khatib berwasiat untuk diri khatib khususnya dan jamaah pada umumnya, marilah kita sama-sama senantiasa meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makna iman dan takwa yang sesungguh-sungguhnya, dengan makna iman dan takwa yang sebenar-benarnya, menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan fid dunya wal akhirah. Bagi hamba yang bertakwa, Allah memberikan jaminan dan garansi di dalam kehidupan kita, sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan kehidupannya. Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahan kehidupannya, dan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tak disangka-sangka. Mudah-mudahan Allah senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam segala urusan, dan Allah meluaskan rizki kita dari jalan yang tak disangka-sangka. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan ini kita senantiasa mendambakan anak yang senantiasa salih dan salihah. Ini adalah harapan kita semuanya. Dan ini juga menjadi perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, sehingga kita semuanya senantiasa berupaya untuk mewujudkannya. Dan kita sadar anak yang saleh salihah, mereka lah anak yang akan memberikan manfaat di dalam kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Mereka yang senantiasa kita harapkan doanya, baik semasa kita hidup maupun setelah kita telah tiada, termasuk amalan-amalan saleh, amalan ibadah yang ia lakukan, maka akan memberikan kebaikan kepada kedua orang tua. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perhatian khusus bagaimana kita berupaya menyelamatkan anak kita, mendidik anak kita dengan baik, mendidik keluarga kita menjadi keluarga yang saleh. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah kalian diri kalian, jagalah diri kalian, dan jagalah keluarga kalian, peliharalah keluarga kalian dari siksaan api neraka. Ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bagaimana orang tua, wabil khusus ayah, seorang suami mendidik keluarganya dengan membangun nilai-nilai keimanan, nilai-nilai kesolihan, terutama menyiapkan dan mendidik anaknya menjadi anak yang salih salihah.
Karena kita sadar setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian, maka terputus seluruh amal kita. Maka pada saat itu yang kita harapkan diantaranya adalah anak yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya, yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir, dan insya Allah akan senantiasa memberikan nikmat kubur di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan dari azab kubur. Bahkan kelak di yaumil akhir nanti, mudah-mudahan dengan wasilah anak yang saleh salehah, hafiz hafizah, Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan syafaat melaluinya sebagai wasilah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata bani Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmu yuntafa'u bihi ilmin aw waladun salihun yad'u lah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, memberikan nasihat dan wasiat kepada kita, bahwa Rasul menyampaikan kepada kita, apabila mati anak Adam, apabila meninggal manusia, terputus nyawanya, maka terputuslah pula seluruh amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Illa min thalasin, kecuali 3 hal yang tidak akan terputus, bahkan pahalanya akan terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Makna sedekah jariyah di sini dijelaskan oleh para ulama, di antara bentuknya adalah wakaf. Ketika kita memiliki harta, kita memiliki kekayaan, kita memiliki tanah, kita wakafkan untuk kepentingan umat, kita berikan untuk kepentingan dakwah, pembangunan masjid, untuk segala macam yang bermanfaat, maka ketika selalu dimanfaatkan dalam kebaikan, pahalanya akan senantiasa terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua, aw ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ketika dia mendapatkan ilmu, ilmunya dimanfaatkan, ilmunya diajarkan, ilmunya memberikan pemahaman baik untuk keluarganya, anak istrinya, maupun untuk masyarakat, maka apa yang ia sampaikan lalu diamalkan oleh keluarga dan masyarakat, maka pahalanya akan senantiasa terus mengalir tanpa mengurangi pahalanya. Maka ilmu yang bermanfaat penting untuk kita persiapkan sebagai amal yang terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, ini yang menjadi penting, menjadi atensi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi perhatian kita semuanya. Awwaladun salihun yad'ulah, anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Inilah yang kita harapkan, inilah yang kita dambakan di dalam kehidupan kita. Anak yang senantiasa ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan kematian, tidak henti-hentinya ia berdoa kepada kita. Mereka tidak hanya menangisi kesedihan kepergian kita, tetapi ia sadar dan paham bagaimana tetap berbuat amal saleh, bagaimana berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak hanya semasa orang tuanya masih hidup, tetapi ketika orang tuanya telah tiada, ia mampu memberikan kebaikan dan manfaat bagi kedua orang tuanya, dan mendatangkan manfaat di dalam kehidupan, tidak hanya di dunia maupun di akhirat. Inilah yang harus menjadi perhatian kita. Oleh karenanya Allah memberikan atensi di dalam surah An-Nisa ayat 19, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ayat ini juga memberikan nasihat kepada kita. Hendaklah kalian merasa khawatir apabila meninggalkan generasi setelah kalian, meninggalkan anak cucu setelah kalian dalam kondisi dhi'afan, dalam kondisi lemah. Kita perlu merasa khawatir apabila meninggalkan anak cucu keturunan kita, generasi kita dalam keadaan lemah. Tidak hanya lemah fisik, tetapi jangan sampai lemah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lemah menanamkan nilai-nilai akhlak yang mulia. Begitu juga memberikan apa yang dibutuhkannya agar tumbuh besar menjadi anak yang soleh solehah. Artinya apa? Ada persiapan yang baik, melakukan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah kalian mengucapkan kalimat yang baik
kepada mereka, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, nilai pendidikan yang kita berikan dilandasi dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mampu membentuk anak yang saleh. Lalu kemudian timbul sebuah pertanyaan dalam jiwa kita, bagaimana upaya dan ikhtiar kita untuk mendambakan lahirnya anak yang saleh-salehah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan panduan di dalam Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh dalam kehidupan. Setidaknya minimal yang dapat kita ikhtiarkan dalam 3 hal untuk mendapatkan anak yang saleh salihah. Yang pertama, kita senantiasa mendoakannya. Doa ini merupakan kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan Rasul menegaskan ad-du'a usilahul mu'minin, doa adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul pernah menegaskan tak ada yang mampu merubah takdir kecuali doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doalah yang mampu mewujudkan harapan kita. Doalah yang mampu mewujudkan cita-cita kita. Berdoalah yang mampu mewujudkan dambaan kita. Maka senantiasa kita berdoa kepada Allah. Di antara doa yang kita panjatkan tidak hanya dalam urusan dunia, dalam urusan pekerjaan, dalam urusan rizki, dalam urusan jabatan dan kedudukan, tetapi kita juga meminta kepada Allah agar keluarga kita, wabil khusus anak kita, menjadi generasi yang salih salihah. Dan ini dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam surah As-Saffat ayat 100, Allah mengabadikan doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku minas salihin, anak yang salih. Jika kita mencoba tafakkur, jika kita mencoba untuk merenung, Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendapat gelar Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau juga mendapatkan ujian, lama belum mendapatkan keturunan, tetapi tidak mengurangi semangat beliau untuk mendapatkan keturunan di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun usia beliau semakin senja. Lalu kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang anak melalui istri beliau, Ibunda Hajar. Lahirlah seorang anak yang bernama Ismail. Tapi beliau sadar bukan sekedar untuk mendapatkan anak buah dari pernikahan, tetapi yang beliau harapkan adalah tumbuhnya, besarnya menjadi anak yang salih. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Ismail tidak hanya menjadi anak yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah berikan kemuliaan melanjutkan risalah kenabian Nabiullah Ibrahim alaihissalam, diangkat menjadi seorang nabi. Subhanallah, inilah buah doa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Demikian juga Allah mengabadikan doa Nabi Zakaria. Di dalam surah Ali Imran ayat 38, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka antas sami'ud du'a. Nabiullah Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, wahai Rabb, aku memohon kepadamu, berikanlah hamba dzurriyyatan thayyibatan, seorang anak yang baik, dan Engkau Maha penerima doa ya Allah. Yang diminta oleh Nabi Zakaria alaihissalam, zurriyatan thayyibatan, seorang anak yang baik, baik imannya, baik fisiknya, baik akhlakul karimahnya, baik dalam segala urusan, baik memberikan manfaat di dalam keluarga, memberikan kebahagiaan penyejuk hati untuk kedua orang tuanya, memberikan manfaat di tengah-tengah masyarakat. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Bahkan pelajaran dari Nabi Zakaria, beliau pun sama, Allah uji belum mendapatkan keturunan. Bahkan di usia beliau yang semakin renta, tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah. Lalu kemudian Allah memberikan kabar gembira yang sangat menakjubkan bagi Nabi Ibrahim dan istrinya. Bahkan istrinya sebelumnya sempat divonis seorang yang mandul, tidak mungkin mendapatkan anak, maka di sisi Allah tidak ada yang mustahil. Allah berikan seorang anak, bahkan anak yang kemudian menjadi anak yang saleh salihah. Inilah pelajaran dari para nabi dan rasul, memberikan contoh kepada kita bagaimana mendidik anak.
Di antaranya adalah senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa lain yang Allah ajarkan, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, jadikanlah istri kami, anak cucu keturunan kami sebagai qurrata a'yun, penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga memohon kepada Allah agar anak yang Allah hadirkan sebagai penyejuk hati, sebagai penyejuk jiwa. Anak menjadi nikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak bukan menjadi justru fitnah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak akan hadir menjadi nikmah, menjadi nikmat di sisi Allah apabila kita didik, kita tanam dengan nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak akan menjadi fitnah, akan menjadi cobaan bagi kita ketika kita tidak mampu mendidiknya dengan nilai-nilai keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa upaya dan ikhtiar kita untuk mendapatkan anak yang soleh-solehah dengan senantiasa memperbaiki diri kita dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama yang bernama Sa'id Al-Musayyib pernah berkata, la azidanna fi salati min ajlika. Wahai anakku, sesungguhnya aku menambah salatku karena aku mendambakan dan menginginkan engkau menjadi anak yang saleh. Apa makna dari kalimat ini? Bahwa seorang ulama Sa'id Al-Musayyib sadar bahwa amal ibadah yang dia lakukan, amal saleh yang dia lakukan, ketaatan yang dia lakukan akan membuahkan kebaikan dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk keturunan yang saleh dan salihah. Makna menambahkan salat di sini, dia menjaga salat 5 waktu. Lalu kemudian dia senantiasa menghidupkan salat-salat sunnah. Tidak hanya salat sunnah rawatib yang mengitari salat-salat fardu 5 waktu, tetapi juga menghidupkan malamnya dengan salat tahajud, dengan salat witir, dengan salat duha. Dia berharap dengan wasilah amal soleh yang dia lakukan, Allah memberikan keberkahan kepada anaknya menjadi anak yang saleh salehah. Ini memberikan pemahaman kepada kita, kalau kita ingin mendapatkan anak yang saleh salehah, tingkatkan ketaatan kita kepada Allah, jauhi kemaksiatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan melahirkan dan menjadikan anak kita, cucu keturunan kita sebagai generasi yang saleh salihah. Benar apa kata pepatah, buah tak akan jauh dari pohonnya, tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Artinya apa? Anak juga merupakan bentuk dan cetakan dari sifat kedua orang tuanya. Ketika orang tuanya beriman, terlihat rajin beribadah, senantiasa melaksanakan salat berjamaah, senantiasa membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah, mengajarkan nilai-nilai kebaikan, maka insya Allah jerih payah yang dia lakukan akan melahirkan anak yang saleh salehah. Yang ketiga, ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah memberikan pendidikan agama sejak dini. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang masyhur, yang maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan, apabila anakmu telah berusia 7 tahun, perintahkanlah untuk salat. Namun ketika dia sudah berumur 10 tahun tapi enggan untuk melaksanakan salat, pukullah dalam rangka mendidik, dan pisahkanlah mereka minal madaji, dari tempat-tempat tidur mereka. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, pendidikan salat terutama sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala telah ditanamkan sejak kecil. Adapun ketika berusia 10 tahun, pukullah ini untuk memberikan kedisiplinan, bukan dalam rangka menzolimi dan bersewenang-wenang, tapi dalam rangka pendidikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan telah diberikan pendidikan bagaimana memahami mahramnya, bagaimana anak kemudian dipisahkan tidur dari kedua orang tuanya agar dia bisa tumbuh mandiri. Kemudian anak laki-laki dengan anak perempuan dipisahkan, adik antara adik dengan kakaknya dipisahkan, antara anak laki-laki dan perempuan dipisahkan. Agar apa? Agar ia mampu menjaga kemuliaan dirinya, senantiasa terjaga dirinya, dan ia menyadari bagaimana ia mampu bersikap di dalam kehidupan kelak di masyarakat. Ini adalah pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan qu anfusakum wa ahlikum nara, Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah menegaskan maknanya adalah bagaimana kita menjaga keluarga kita, maknanya adalah adibu auladahum, didiklah anak-anak kalian dengan adab yang mulia. Maka kita perlu menanamkan nilai-nilai adab sejak dini kepada anak-anak kita. Di antara adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain mengajarkan salat, adab ketika makan. Suatu ketika seorang anak sedang bersama dengan Rasul, lalu kemudian Rasul bersabda, "Ya hulam samillaha qul biyaminika wa qul mimma yalika." Wahai anak, samillaha, makanlah dengan menyebut nama Allah, bismillah. Qul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu dan ambillah apa yang terdekat denganmu. Ini adalah pendidikan ketika makan. Pada saat makan juga ada nilai adab, pada saat tidur juga ada nilai adab, pada saat keluar ada nilai adab, pada saat masuk rumah ada nilai adab, ketika naik kendaraan ada nilai adab, bertemu dengan orang tua ada nilai adab, bertemu dengan yang lebih muda ada nilai adab. Inilah yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita sehingga dia mampu memiliki akhlakul karimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak cucu keturunan kita sebagai generasi yang saleh salehah. Kemudian kita senantiasa tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuk kita semuanya. Kita mampu menjadi teladan dan layak untuk diteladani bagi keluarga kita, bagi kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak cucu keturunan kita, bagi generasi-generasi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.